Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 3. Pertama-tama, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Juwita Disakti Pramedia dengan NIM 054, lalu ada Marble Gabriela dengan NIM 085, selanjutnya adalah Syahrul Rizkuna dengan NIM 089, dan yang terakhir ada Chandra Cindoko dengan NIM 096. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai observasi dalam psikologi klinis. Dalam video ini, pembahasan kami akan terbagi menjadi 9 bagian. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai definisi observasi, lalu tujuan observasi, jenis-jenis observasi, tahapan-tahapan dalam melakukan observasi, metode pencatatan observasi, etika dalam melakukan observasi, kelebihan observasi, kekurangan observasi, dan yang terakhir, cara mendapatkan data hasil observasi yang berkualitas. Silakan tonton video ini sampai habis jika kamu ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai observasi dalam psikologi klinis. Happy watching! Yang pertama ada definisi observasi. Pengertian observasi secara umum. Observasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau fenomena. Sedangkan pengertian observasi dalam konteks psikologi klinis mengacu kepada metode pengumpulan data yang digunakan oleh psikolog klinis untuk memahami perilaku, emosi, dan kognisi individu yang menjadi subjek penelitian atau pasien. Observasi dalam konteks psikologi klinis dapat dilakukan oleh psikolog klinis, terapis, atau profesional kesehatan mental lainnya. Hasil dari pengamatan ini dapat digunakan untuk membantu diagnosis, perencanaan pengobatan, dan pemantauan kemajuan pasien. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari observasi dalam konteks psikologi klinis dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan tujuan antara lain, yang pertama adalah observasi klinis. Observasi klinis ini melibatkan pengamatan perilaku verbal dan nonverbal, ekspresi, emosi, dan reaksi terhadap situasi atau topik tertentu. Selanjutnya ada observasi anak. Observasi ini digunakan untuk mengamati anak saat bermain dan berinteraksi dengan orang tua atau pengasuhnya untuk mengidentifikasi masalah emosional atau perkembangan yang mungkin ada pada anak tersebut. Selanjutnya ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan ini dapat memberikan wawasan mengenai pemicu stres atau dukungan sosial yang mungkin saja mempengaruhi kesehatan psikologis seseorang. Observasi terstruktur dalam konteks psikologi klinis dapat menggunakan prosedur observasi yang terstruktur yang melibatkan penggunaan alat ukur, psikotes, atau daftar periksa untuk mengamati perilaku secara lebih spesifik atau mengukur gejala psikologis yang terjadi. Yang terakhir ada pengamatan situasi krisis. Observasi dapat digunakan untuk memastikan keamanan bagi pasien atau orang lain, pengamatan kasus-kasus penting untuk menilai resiko dan intervensi yang tepat. Yang ketiga, ada jenis-jenis observasi. Yang pertama, ada observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Yang ketiga, observasi sistematis. Yang keempat, ada observasi eksperimental. Kelima, ada observasi natural. Yang keenam, observasi terbuka. Yang berikutnya yaitu tahapan melakukan observasi psikologi klinis. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua, menemukan saran. Yang ketiga, menemukan ruang lingkup. Yang keempat, menemukan tempat dan waktu. Yang kelima, mempersiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu mulai mengadakan observasi. Yang ketujuh, mengadakan pencatatan data. Dan yang kedelapan adalah mulai menyusun laporan. Yang berikutnya yaitu metode dalam observasi menurut psikologi klinis. Yang pertama yaitu immediate recording, di mana pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau keywords untuk mengingat. Pencatatan ini dilakukan segera mungkin setelah observasi atau saat observasi berlangsung. Yang kedua yaitu retrospective recording, di mana pencatatan ini dilakukan di ujung hari dan banyak dilakukan dalam penilaian longitudinal, di mana significant person diminta untuk melaporkan kondisi observasi akan perilaku tertentu yang menjadi fokus observasi pada hari itu.
Yang ketiga yaitu pencatatan kronologis. Di sini observer mencatat sesuai dengan urutan perilaku atau urutan kejadian. Yang keempat, pencatatan sistematis. Observer mencatat dengan menggunakan pedoman tertentu, dan observer juga mencatat kuantifikasi atau frekuensi kemunculan dari perilaku atau kejadian. Yang kelima yaitu anecdotal record. Berisi catatan mengenai perilaku yang luar biasa, yang dianggap penting atau typical behavior, biasanya digunakan untuk mengamati perilaku secara detail dengan tugas tertentu yang dimiliki atau dikatakan memiliki keunikan. Yang keenam yaitu catatan berkala. Pencatatan gejala ini dicatat menurut tingkatannya. Ada tingkatan kemunculan atau yang disebut dengan grading. Yang ketujuh yaitu mechanical device. Pencatatan ini dengan menggunakan alat optik seperti foto, one-way screen, kamera atau video shooter atau CCTV, dan banyak lagi. Yang keenam adalah etika dalam melakukan observasi. Beberapa etika dalam observasi. Yang pertama, perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan subjek. Yang kedua, persetujuan subjek. Yang ketiga, privasi subjek. Yang keempat, tetap mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Yang keenam, meminta izin sebelum melakukan observasi. Yang terakhir yaitu tidak membahayakan subjek. Kelebihan observasi. Observasi memiliki beberapa kelebihan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari observasi. Kelebihan yang pertama adalah mudah dilaksanakan. Yang kedua, metode pengamatan langsung. 3. Dapat menjawab rasa ingin tahu. Yang keempat, dapat mengumpulkan data primer. Yang kelima, berbasis fakta. Yang keenam, ada dapat merekam perilaku khusus. Dan yang terakhir adalah dapat menemukan pola. Next adalah tantangan atau kekurangan dari metode observasi. Sama halnya dengan keuntungan atau kelebihan dalam melakukan metode observasi, tentu saja observasi juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, berikut adalah beberapa tantangan atau kekurangan dalam metode observasi. Yang pertama, waktu yang terbatas. Yang kedua, subjektivitas. Observasi dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan interpretasi observer, sehingga dapat menghasilkan data yang subjektif. Yang ketiga, etika. Observasi harus memperhatikan etika dalam pengamatan, seperti menjaga privasi subjek dan meminta izin sebelum melakukan kegiatan observasi. Yang keempat, keterbatasan pengamatan. Observasi hanya dapat mengamati fenomena yang dapat diamati secara langsung, sehingga tidak dapat mengamati fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kelima, kesulitan dalam mengamati perilaku yang jarang terjadi. Lalu, kesulitan dalam mengamati perilaku yang terjadi secara bersamaan. Yang terakhir, kesulitan dalam mengamati perilaku yang terjadi di tempat yang sulit untuk dijangkau. Nah, materi yang terakhir adalah mendapatkan data hasil observasi yang berkualitas. Nah, ada beberapa aspek lain yang harus dipertimbangkan agar data yang dihasilkan dan observasi memiliki kualitas yang baik, sehingga riset juga memiliki kualitas yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu isu aksesibilitas. Nah, permasalahan ini bervariasi tergantung pada peran peneliti dan keputusan subjek penelitian. Apabila penelitian dilakukan secara terbuka, di mana penelitian memperkenalkan diri dan tujuan, akses untuk melakukan observasi akan bergantung pada proses negosiasi. Yang kedua yaitu keterlibatan dalam sampling. Observasi dalam melibatkan proses sampling. Sebagai contoh, penelitian dapat mengamati situasi di lingkungan yang diteliti seperti sebuah kampung atau komunitas. Nah, yang ketiga yaitu struktur observasi. Variasi data yang dihasilkan bergantung pada apakah observasi dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Observasi yang terstruktur mengikuti rencana observasi yang telah disusun sebelumnya, dan sebaliknya pengamatan yang tidak terstruktur berarti observasi dilakukan dengan lebih fleksibel. Dan cara yang terakhir yaitu aspek etika. Aspek etika perlu dijelaskan dari awal agar peneliti tidak terjerat dalam masalah etis yang dapat merusak reputasinya. Observasi bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Terima kasih semua telah menyimak presentasi kami. Saya harap presentasi kami bisa memberikan wawasan yang berguna untuk melakukan observasi dengan baik dan benar. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.